Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Tadi kita sudah sampai nomor 9. Berarti next kita masuk ke nomor 10. Nah, ke proper lagi fotonya nggak apa-apa. Pencatatan persamaan dasar akuntansi yang benar. Nomornya kelihatan ya. Ya Allah, 3 juta begini, 13 juta. Oke, nggak apa-apa. Di sini yang diminta itu adalah pencatatan PDA yang benar. Berarti kita cek dulu nomor 10. Di sini kita ada punya 5 transaksi. Mana pensilnya? Oke, nomor 10. Transaksi yang pertama, dibayar gaji karyawan 4 juta. Berarti isinya apa? Transaksinya. Akunya apa aja? Iya, bebannya bertambah berkurang. Bertambah. Beban bertambah di mana? Enggak, kalau di PDA berarti nggak usah pakai di mana ya. Bertambah berapa? 4 juta. Terus habis beban ada apa lagi? Cash berkurang. Cashnya berkurang. Bentar, kasnya berkurang 4 juta. Clear. Opsi 2. Dibeli peralatan. Berarti peralatan nambah sebanyak 20 juta. Dibayar tunai berarti kasnya berkurang sebanyak 7 juta. Sisanya dibayar nanti, berarti utangnya bertambah 20 kurang 7, 13. 13 juta. 2 aman ya. Next, 3. Diterima. Berarti kas bertambah. Pelunasan yang telah dikerjakan bulan lalu 5 juta. Kasnya bertambah 5 juta. Piutang. Bukan pendapatan. Karena pendapatannya sudah dicatatkan terlebih dahulu. Piutangnya 5 juta. Next, option 4. Dibeli. Berarti perlengkapannya nambah. Karena ini dibeli perlengkapannya, stoknya nambah. Perlengkapannya nambah 1,5 juta. Tunai, berarti pakai uang kas. Kasnya berkurang 1,5 juta. Next, 6. Ibu boleh stop share dulu sebentar ya. Bentar ya. Resuming record. Oh, ternyata ada 6. Kira ada 5. Oh, ini ke skip. Kita ke 5 dulu ya.
Penghapusan, ini hapusan. Oke, kita ke 5 dulu. Kenapa jadi bolak-balik gini? Nggak apa-apa. 5. Dibayar ke toko sehati pembelian peralatan kantor yang dibeli pada awal bulan. Dibayar, berarti kita ngeluarin kas. Kasnya itu berarti berkurang. Kas berkurang senilai 2 juta ya, bukan 20 juta. Senilai 2 juta. Terus yang dibeli pada awal bulan, berarti kita punya utang. Berarti ketika utangnya dibayar, utangnya minus senilai 2 juta. Oke, sampai di sini masih bisa ngikutin ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanyain. Tanggal 1, cek di sini, kan ada kas. Kas 4 juta bertambah, di sini kasnya. Oh, di sini kasnya itu bertambah atau enggak? Di sini kasnya bertambah. Ini kayaknya bukan bertambah deh. Ini ada tanda kurung di tanggal 1. Berarti tanggal 1 Itu salah. berkurang. Iya, ada tanda kurung ya. Opsi 1 ada tanda kurung. Kalau tanda kurung berarti minus. Jadi opsi 1 salah. Harusnya dia yang lebih. Benar-benar astagfirullah. Benar-benar tadi siapa yang nyutup? Iya, kamu benar. Kasnya ini berkurang benar. Salah. Kasnya benar berkurang. Bebannya bertambah, modalnya berkurang. Opsi 1 benar. Modal nambah, tapi kalau di PDA modalnya jadi berkurang. Opsi 2. Di sini kasnya itu berkurang 7. Kasnya berkurang 7 benar. Utangnya 13 benar. Perlengkapannya 20 benar. Opsi 2 benar. Opsi 3. Itu salah, Bu. Itu perlengkapan harus peralatan. Perawatan. Oh iya, ini perlengkapannya. Bagus, berarti kalian masih fokus. Berarti salah yang B ya. Harusnya, yang 2. Harusnya peralatan. Opsi 3. Kas bertambah 5 juta. Piutang bertambah 5 juta. Harusnya piutang, tapi di sini pendapatan. Berarti 3 salah. Berarti yang ada 2 sama 3-nya salah. Opsi A salah. Ada 2 sama 3. Opsi B benar. Nggak bisa pakai sistem itu. Opsi B masih benar. Opsi C enggak. Opsi C ini dia ada 2. Berarti salah. Ada 2. Opsi D ada 2. Salah. Berarti opsi E. Antara opsi B sama antara opsi E. Kita cek. Tadi kan udah nyampe 3. Berarti sekarang yang keempat. Yang keempat, perlengkapan nambah 1,5. Perlengkapan 1,5, kasnya 1,5. Opsi 4 betul. Opsi 5 itu kas berkurang 2 juta, utang berkurang 2 juta benar. Opsi 4 sama 5 benar. Opsi 4 sama 5 benar. Berarti jawabannya yang B. Karena yang B itu 1, 4, 5. Dia benar semua. Baru sampai di sini. Masih fokus. Benar. Yang mau ditanyain? Oke, aman. Kita next ya. Tadi udah nomor 10, sekarang 11. Oke, yang diminta apa? Persamaan dasar akuntansi yang benar. Masya Allah. Nah, khusus nomor 11 ini dia sudah mulai bikin mikir. Kenapa begitu? Karena di nomor 11 ini ada sebuah catatan saldo tanggal 1 sama ada transaksi. Saldo tanggal 1-nya ini banyak, transaksinya juga ada banyak. Berarti kita cek satu-satu ya. Tanggal 1 di sini dia ada kas nambah 5 juta. Kedua, ada piutang. Piutangnya dia nambah juga 400.000. Ketiga, ada perlengkapan. Perlengkapannya dia nambah 1 juta.
And then kita punya peralatan. Peralatan nambah 1,2 juta. Terus ada utang. Bank. Nambah 2,7 juta. Terus ada modal. Modalnya itu adalah 4,9 juta. Mantap, tanggal 1. Next, tanggal 3. Tanggal 3, kita ada perlengkapan yang masih ada senilai 600.000. Sebentar deh. Di sini ada transaksi Januari, 1 Januari. Ini transaksi 3. Perlengkapan yang masih ada adalah 600.000. Berarti di sini ada beban perlengkapan. Sebentar deh. Bentar. Kayaknya ibu motonya nggak bener deh. Tanggal 11 ada soalnya. Tapi nggak ada opsinya. Tanggal 11 kita skip nggak apa-apa ya. Ya, maafin ibu ya, nggak apa-apa ya 11 kita skip karena dari Ya, video. Yes. Oke. Skip. No option. Next, kita mau ke 14. Nah, boleh tolong dibaca satu orang, siapa ya? Vidya. Sudah mulai hangus. Vidya ada? Nggak ada orangnya, Bu. Oh ya udah. Aisyah. Nomor berapa, Bu? 14. 14 nih. Suatu usaha memiliki kas 6 juta. Ya. Terus Wesel bayar 6 juta. Utang 8.600.000, pendapatan jasa 14 juta, beban sewa 3.600.000. Berdasarkan data di atas, jumlah kewajiban totalnya adalah. Oke, terima kasih Ai. Nah, yang ditanya ini adalah kewajiban. Kewajiban itu utang. Utang itu liabilities. Kita cek kas. Kas adalah harta. Berarti kas tidak masuk ke dalam penghitungan kewajiban. Clear ya? Next, kedua ada wesel. Nah, wesel itu dia kebagi jadi 2. Ada yang disebut dengan wesel bayar, sama ada yang disebut dengan wesel tagih. Bedanya apa? Kalau wesel bayar berarti kita yang bayar. Kita yang bayar. Kalau wesel bayar, kalau kita yang bayar berarti ini namanya utang. Tapi kalau wesel tagih berarti kita yang nagih. Kalau kita yang nagih berarti ini orang lain punya utang sama kita sehingga kita nagih. Berarti ini adalah utang. Clear ya? Di sini masuknya ke wesel bayar. Berarti kita yang bayar. Berarti kita punya utang. Berarti ini adalah masuk hitungannya si wesel bayar. Sebanyak 6 juta. Next. Ada utang juga. Nah, ada utang pasti masuk 8,6 juta. Pendapatan jasa nggak masuk ya. Pendapatan nggak masuk karena dia pendapatan. Beban sewa juga nggak masuk karena dia bukan pendapatan, dia beban. Jadi 6 juta ditambah 8,6. Hasilnya itu adalah hasilnya itu adalah 14,6. Jadi sampai di sini. Jadi dilihat total utangnya. Ada istilah lain dalam perhutangan yang mau ditanyain? Ya Bu, itu kan di yang katanya apa buku panduan yang materi yang tertera nanti buat lombanya kan ada wesel. Berarti wesel tuh kayak gitu ya Bu? Bisa opsional sih. Wesel dalam artian ini bisa materi tentang wesel itu sendiri atau jenisnya atau yang kayak begini. Bisa opsional. Tapi kalau misalnya dia sampai nulis ada wesel, berarti dia itu masuk ke dalam satu bab sendiri, alias ada lagi yang harus didalemin di wesel itu. Berarti bukan cuma kim. Kalau menurut ibu.
Oke. Tapi Clear? kita belum mempelajari kan, Bu? Belum. Saking banyaknya kita sampai bingung tahu mau belajar apa. Oke, oke. Ada Adit nggak di sini? Ibu belum cek daftar Adit kalian. Nggak ada ya? Baru Tinggal 4. Tekotek, kotek, kotek. Nggak bercanda. Oke, kita lanjut. Nah, boleh tolong dibaca, Diandra. Nggak usah dibaca deh, kelamaan deh, langsung kita bahas aja. Maaf ya Diandra, nggak jadi pinjam suara. Kita bahas nomor 15. Nah, kalau kalian ketemu soal, silahkan usahakan kalian langsung baca soalnya dulu. Jadi tahu soalnya itu minta apa. Soal nomor 15 dia minta total aset. Berarti harta. Kita cari yang mana yang harta. Kita lihat. Ini dalam ribu rupiah ya. Utang dagang nggak masuk. Piutang dagang, oh ini udah mulai akuntansi di sini. Piutang dagang masuk ya. Piutang dagangnya itu adalah 800 dalam ribu rupiah, berarti 800.000. Next, investasi. Investasi ini dia masuk ke harta. Ya. Kalau ibu salah berarti dia bukan harta. Masukin dulu aja. Investasi 1 juta. Oh, maaf. 1 juta. 1 juta. Next, kas masuk harta. Kasnya 1,6 juta. Biar gampang gini aja deh. Biar nggak pusing lihat angka. 800.000, 1 juta. Habis kas, price nggak masuk ya. Dia masuknya ke modal. Pendapatan nggak masuk. Beban asuransi masuknya ke beban, bukan ke harta. Harta, utang, modal, pendapatan, terus ada beban. Harta. Kemudian tanah masuk ke harta ya. Tanahnya 2 juta. Beban gaji nggak masuk. Beban atau biaya itu sama. Ya. Modal nggak masuk. Berarti ini yang masuk ke dalam harta. Kita tambahin. 1,8 ditambah 2 berarti 3,8 ditambah 1,6 41 5,4. Pelan-pelan hitungnya, coba ulang ya. 800 1 tambah 2 3 ditambah 16 4,6 tambah 8 9 10 11 12 13 14 4 bener ya 41 5,4 4,4. Oke, dapat. Investasi nggak masuk ke dalam harta. Enggak, investasi nggak masuk ke harta. Investasi masuk ke dalam, dia operasional, dia pengeluaran. Pengeluaran berarti dia masuknya ke sini. Nggak ada investasi. Ya, investasi nggak masuk ke situ, Ibu lupa. Ini ya. Investasi masuk bukan, Bu? Ulang-ulang pertanyaannya. Kalau nggak modal, dia beban, Ibu lupa. Tapi dia nggak masuk ke situ. Tadi pertanyaannya apa, Neng? Itu yang investasi masuknya ke beban. Investasi itu bukan kita yang menerima modal. Investasi itu kita yang melakukan investasi. Jadi kita yang ngeluarin uang. Nah, karena kita bukan yang ngeluarin investasi dari uang, iya bukan investasi dari luar. Kalau kalau investasi dari luar, nanti masukinnya ke modal. Gitu. Ya. Kayak misalnya investasi pemilik, makanya dia langsung masuk auto ke modal. Jadi nomor 15 jawabannya yang 4,4. Oh, beda 1 juta. Itu bukan salah, memang salah jawabannya. Bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya yang Jadi sampai di sini? Sofia udah nyambung ya. Oke, kita next. Next. Kita ada berapa orang di sini di room? Ibu belum bisa cek. 4 orang. 4. Oke, sama ibu ada 3 ya.
The total asset. Oh, ada opsinya. Oke. Di sini nomor 16 mau dibahas nggak? Bahas aja, Bu. Oke. Account payable. Account payable ada account receivable. Account payable itu piutang. 500.000. Account receivable, receive diterima, berarti receivable yang masih bisa diterima. Yang masih bisa diterima berarti dia itu adalah receivable yang masih bisa diterima, dia itu adalah utang. Berarti utang nggak masuk. Investment nggak masuk. Cash tunai, kas, berarti 1,6. Ini kalau ibu nggak tahu jawabannya malu nih, karena nanti mau dikirim ke YouTube. Withdrawals itu adalah beban. Withdrawals. Beban. Fee earned itu pendapatan, karena ada kata earn-nya. Pendapatan. Insurance expense beban. Berarti dia nggak masuk. Land, tanah masuk. 2 juta. Wage expenses, wage itu gaji. Expenses beban, berarti beban gaji masuk. Owners equity, owners pemilik, equity modal. Berarti modal pemilik nggak masuk. Benar nggak ya opsinya ya? Benar nggak ya kita ya? Cek. 4,1. Gak ada. 4,15 nggak masuk. Bentar. Account payable sama account receivable. Account receivable itu yang masih bisa diterima. 16 skip dulu ya. Ibu kasih jawabannya di WhatsApp aja ya. Soalnya ibu lupa antara account payable sama receivable itu ada yang dia itu piutang tapi ada yang utang. Tapi kalau misalnya kita ganti deh, ini kan account payable-nya kan 500, kalau account payable-nya jadi, kalau misalnya ibu balik nih, berarti ini 800. 8 tambah 6 itu 4. 4,4 ada nggak jawabannya? Ada, oke. Berarti note ya di sini ya. Account. Kalian masih bisa ngikutin nggak? Ya Allah, kasihan banget. Account receivable adalah piutang. Ya. Berarti piutangnya itu yang 800.000. Karena ada jawabannya. 1,6. Sedangkan account payable itu adalah utang. Baik, sampai di sini masih bisa ngikutin. Aman. Ya Allah, semangat ya. Kita bisa naik ke nomor 17. 17 nggak mikir nih, jadi aman. Kita next ya ke 17 ya. 4,4 juta. Berarti jawabannya yang A. Ini kenal. Opsi. Bentar ya. Oke, kita ke 17. 17 di sini ada soal pencatatan pendapatan yang masih harus diterima, mempengaruhi pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu case-nya gini. Kalian punya dapat jasa, tapi jasanya itu belum dibayar. Nah, jasa yang belum dibayar itu nantinya akan menjadi pendapatan kalian. Tapi karena belum dibayar, makanya nama akunnya itu yang masih harus diterima. Jadi, jasa atau pendapatan kalian yang belum dibayarkan atau yang masih harus kalian terima. Sehingga pendapatan yang masih harus diterima ini, pencatatan pendapatan yang harus diterima itu dia mempengaruhi apa? Yang pertama, dia itu mempengaruhi pendapatan. Ya.
Ya, ketika dia dibayar, dia mempengaruhi pendapatan. Ketika belum dibayar, dia juga mempengaruhi pendapatan. Yang kedua, dia mempengaruhi aset. Pendapatan. Sebenarnya bisa dua, bisa aset sama bisa utang. Ketika dia belum dibayar, berarti pendapatannya masih harus dibayar, berarti utang. Begini. Oke, coba. Iya, 10 menit lagi. Ketika belum dibayar, itu berarti dia adalah piutang atau pendapatan yang belum diterima sama pendapatan. Piutangnya bertambah, pendapatannya bertambah. Tapi ketika sudah dibayar, berarti ada kas masuk. Ketika sudah bayar, berarti kalian terima uang kas. Kasnya itu masuk, kemudian piutangnya berkurang atau pendapatannya. Piutangnya berkurang. Jadi opsinya bisa ada dua sebenarnya. Piutang sama beban. Piutang ini berarti dia masuk ke dalam aset. Piutang sama pendapatan, sama aset aset dan aset. Yang satu piutangnya berkurang, yang satu kasnya bertambah. Berarti cari opsinya. Opsi A, utang sama pendapatan salah. Utangnya. Opsi B, modal salah. Opsi C, pendapatan dan beban. Nggak ada beban. Salah beban. Opsi D, aset dan pendapatan. Aset sama pendapatan ini. Nah, piutang itu aset, pendapatan. Opsi B benar. Opsi E tidak ada jawaban. Enggak, ada jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Clear sampai di sini? Masih bisa ngikutin? Masih. Alhamdulillah. Kita next ya. Karena ini mau 8 menit lagi. Service that has been provided to customer. Sudah kalian kasih ke customer. 18. Jasa sudah dikasih atau diberikan atau diselesaikan. But not yet paid, belum dibayar. Not yet paid atau belum bayar. 5 juta akan mempengaruhi accounting equation. Accounting equation itu persamaan dasar akuntansi. Berarti ada piutang nambah 5 juta. Piutang ini adalah aset. Satunya lagi apa? Satunya adalah pendapatan. Dicatatkan sebagai pendapatan dulu. Karena belum diterima berarti nggak ada uang sama sekali. 5 juta. Jadi aset sama pendapatan. Aset dan increase. Oh iya, pendapatan di persamaan dasar akuntansi ini dia masuknya ke dalam modal. Aset bahasa Inggrisnya aset, modal bahasa Inggrisnya equity. Berarti cari yang equity sama aset. Asset and equity increases for 50.000. Oke. Oh ini mohon maaf bukan 5 juta. Coba fokus dulu 50.000. Opsi A dia benar. Aset sama equity-nya 5 juta. Klik dulu opsi B. Equity dan liability. Liability adalah utang. Utang. Jadi opsi B salah. Opsi C aset dan liability salah karena liability. Opsi D one type of asset increasing while the other types of asset reducing. Tidak reducing. Reducing itu berkurang, nggak meredus ya. Karena di sini pendapatan. Berarti opsi D salah. Opsi E liability increase, equity reduce. Equity-nya tidak reduce, equity-nya nambah, increase. Jadi opsi D juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Sampai di sini masih bisa ngikutin? Ada pertanyaan? Oke. Tidak. Kita next ke 19. 19, jurnal untuk mengakui pembelian perlengkapan secara kredit. Perlengkapan berarti nambah. Perlengkapan kredit ya, perlengkapannya nambah. Tapi karena dia kredit berarti utang usahanya nambah. Nominalnya berapa?
2 juta masing-masing. Cari. Kas berkurang opsi A salah. Kenapa? Karena dia kredit, belum keluar uang kasnya. Kas bertambah opsi B salah. Ya, memang cashback ya kas bertambah ya. Enggak ya. Kan dia utang, enggak bayar juga. Opsi C, utang berkurang. Utangnya enggak berkurang, utangnya harusnya nambah. Karena utangnya belum dibayar, dia baru utang. Opsi D, utang bertambah senilai 2 juta. Opsi D betul. Opsi E, modal bertambah salah. Berarti jawabannya yang sampai di sini masih bisa ngikutin. Ini temponya udah mulai Ibu naikin nih, jadi agak cepet. Aman? Aman, Bu. Aman. Next. Anugerah Company receive a cash advance 10 juta. Berarti dia receive, nerima 20. Kas bertambah 10 juta from a customer, dari customer. Kalau dari customer uang kasnya berarti pendapatan. Pendapatan nambah 5 juta. 5 juta, 10 juta. Pendapatan masuk ke modal. Ya, berarti cek opsi A, aset increase. Yang A ini aset doang, padahal di sini ada pendapatannya. Berarti A salah. Opsi B, owner's equity increase 10 juta. Owner's equity itu dia lebih ke modal awal nambah, bukan dari customer. Karena ini dari customer berarti belum bisa masuk ke situ. Ya, tapi bisa juga masuk. Sebenarnya bisa masuk, tapi di sini tidak menuliskan si aset kasnya. Jadi dia belum tepat. Ini PDA ya. Berarti karena PDA pendapatannya masuk ke modal. Opsi C, liabilities, utang. Di sini tidak ada utang karena dia menerima uang, bukan beli barang nggak bayar. Ya. Opsi D, aset dan owner equities both increase sebanyak 10 juta. Ini bisa benar. Asetnya nambah 10 juta, equity-nya modalnya nambah 10 juta. Pendapatan di PDA masuk ke modal nambah 10 juta. D, keep dulu opsi E. Aset decrease, asetnya tidak decrease, asetnya nambah karena dia dapat uang. Berarti jawabannya yang D. Clear sampai di sini? Ada yang mau ditanyain? Decrease itu apa tadi, Bu? Oke, decrease itu kurang. Decrease berkurang. Oh iya. Nanti itu ujiannya juga pakai bahasa Inggris, Bu. Sebenarnya Ibu nggak tahu. Jujur Ibu nggak tahu. Makanya. Enggak sih, karena di soal ini ada bahasa Inggris. Kalau nggak deh kita lanjutin. Kita next bisa? Oke. Ya. Wow, ini satu lumayan nih, agak mikir nih, benar Ibu cari soal. Yang diminta, sewa dibayar di muka 12 juta, dibayar 1 Maret untuk masa 1 tahun. Modal sendiri per 31 Mei, benar. 21 kita skip aja ya, tadi dulu. Not 21 dibahas di luar. Karena takut waktunya nggak cukup. Not 21 halaman berapa nih? Nggak ada halamannya. Not 21 soal 3. Tidak. 21 kita skip dulu, takut waktunya nggak cukup. Next. Habis 21 ada 22. Oke, masih 1 menit. Keburu nggak ya? Keburu. Apabila transaksi tersebut dicatat dalam satu ayat jurnal 22. Jumlah debitnya adalah, oke, kita lihat tanggal 1 beli bayar tanah dibeli tunai. Berarti di sini tanah debit 25 juta. Next. Yang kita cari debitnya aja ya. Terus bahan bangunan dibeli kredit, berarti bahan bangunan. Bahan bangunannya dia nambah, tanahnya nambah, bahan bangunan nambah, sama-sama debit. 30 juta, oke, 30 juta. Upah tenaga kerja yang dibayar 15 juta. Upah tenaga kerja berarti beban tenaga kerja bertambah, debit 15 juta. 30 ditambah 40, 70. Tanah kan 25. 30, 25 sama 15. Ini 1. Oh, 40 tambah 30, jawabannya 70. Ibu itu bener nggak sih? Ibu, tapi itu kan nomor 2 dibeli kredit masuk kan, Bu? Oh iya, pintar. Nah, siapa sih pintar? Tapi bahan bangunannya tetap debit nambah, Neng. Oh, tetap. Iya, bahan bangunannya tetap nambah debit.
biarpun dia belinya kredit. Yang ditanyakan yang transaksi dalam jurnal, tapi yang debitnya aja. Dalam satu transaksi ada debit kredit. Berarti tetap 30, 55 ditambah 15. 01, 70. Benar 70.